Ubur-ubur ikan lele, si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Healthies. Bertemu kembali dengan kita di acara Si Jamal PDKT, siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan. Hari ini perkenalkan, nama saya Dian dari Puskesmas Sono Kidul. Saya tidak sendirian. Kali ini bersama kita hadir narasumber luar biasa, Dr. Elsanita Happy Florita, Magister Manajemen. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Dian. Iya. Gimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya, Dok ya. Healthies, hari ini kita akan membahas mengenai anemia yang terjadi pada remaja putri khususnya. Karena belakangan ini anemia sering terjadi pada remaja putri karena remaja putri ini rentan sekali terkena anemia. Tetapi remaja itu tidak atau belum mengetahui atau belum sadar kalau ternyata mereka atau dia mengalami anemia. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu, tadi belum perkenalan ya secara lengkapnya biar tambah akrab. Monggo Dokter Elsa, monggo disilahkan. Oke, selamat pagi Healthies. Perkenalkan, saya Dr. Elsanita Happy Florita, bisa dipanggil Dr. Elsa biasanya. Jadi saya dari Puskesmas Sono Kidul. Hari ini ingin sharing ya dengan teman-teman semuanya untuk khususnya tentang materi anemia. Nanti semoga semuanya bermanfaat ya. Amin amin. Rumahnya mana, Dokter? Kunduran, Mbak Dian. Oh, Kunduran. Ini jadi Dokter Elsa ini dokter umum di Puskesmas Sono Kidul. Dan ini menariknya, Dokter Elsa ini juga kepala puskesmas ternyata ya, Dok ya. Luar biasa sekali ini. Saya kepala puskesmas Anda. Oh, iya. Ini teman saya juga ini, teman saya SMA. Iya, betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita membahas anemia ya, Dok ya. Betul. Kenapa, Dok? Kira-kira ya, Dok ya. Kok kita membahas anemia kok menarik sekali ini, kira-kira kenapa, Dok? Karena memang kasusnya banyak ya, di masyarakat tuh kasusnya banyak. Anemia ini masyarakat taunya ya anemia tuh kurang darah ya, seperti simpelnya begitu. Cuman lebih tepatnya kalau anemia itu memang HB-nya yang turun begitu. Jadi perlu kita cek lab juga gitu, hasilnya bagaimana nanti juga perlu di pasiennya juga diedukasi dari A sampai Z, banyak sekali nanti edukasinya ya. Jadi pasien sering datang tuh karena memang, Dok kok lemes, kok pucat gitu. Nah itu memang biasanya tanda seringnya anemia ke arah sana ya gitu. Siap. Tadi Dokter Elsa bilang HB ya, Dok? Iya. HB itu apa sih? HB ya. Pengen tahu HB apa? Iya. HB apa itu HB? HB ya, karena memang belum sering ya masyarakat tahu ya. Iya. Healthies mungkin belum tahu ya HB itu apa. HB itu hemoglobin. Hemoglobin salah satu memang indikator dalam darah yang memang dia untuk mengetahui kadar hemoglobin di darah itu untuk mengetahui dia anemia atau tidak begitu. Jadi hemoglobin itu fungsinya di darah untuk transport oksigen. Jadi mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh kalau kita belajar dulu ya waktu SD ya begitu. Jadi fungsinya banyak sekali. Kalau memang HB-nya rendah, kemudian juga nanti transport oksigen ke seluruh tubuh juga kurang begitu, pasti juga banyak gejala nanti yang muncul. Misal pasien ini biasanya kita sering sebutnya itu lebih gampangnya 5L, lemah, letih, lesu, lunglai gitu ya. Jadi nanti pasien ini biasanya keluhannya datang kok sering lemes, kok sering pusing, kok sering sakit, kok sering berkunang-kunang. Nah biasanya teman-teman tuh datang dengan keluhan itu biasanya ya. Tadi Dokter Elsa bilang kalau anemia itu terjadi karena HB ya atau hemoglobinnya rendah. Nah saya itu pernah cek apa itu, Dok, tekanan darah atau
kurang. Beda nggak sih dok sama anemia itu? Nah, ini. Tadi darah kurang atau kurang darah itu ya dok ya? Itu Betul. maksudnya bisa diperjelas lagi dok. Oke, gini. Ya. Kadang-kadang iya sering mispersepsi Iya. antara kurang darah dan tekanan darah rendah. Iya, Nah, atau darah kurang atau kurang darah itu. itu berbeda ya. Jadi kalau darah jadi HB-nya turun atau anemia itu kurang darah. Jadi ada kadar di dalam darahnya yang memang kurang begitu. Kalau memang darah rendah itu tekanan darahnya atau tensinya yang rendah itu. Jadi kadang-kadang masyarakat tuh berbagai usia yang tanya gitu. Jadi persepsinya juga berbeda-beda. Tetap kalau pasien tanya tetap akan kita jelaskan. Oh, bedanya apa? Ternyata bedanya seperti itu ya. Oh, berarti berbeda ya dok ya. Oke. Kemudian dok, untuk anemia ini tadi 5L ya. Lemah, letih, Lesu, lunglai, lalai. Oh, lalai. Betul. Oke. Ini kira-kira golongan apa atau siapa sih yang beresiko atau rentan mengalami anemia? Ataukah saya mungkin dok seperti umur-umur ya kepala 3 ini atau anak-anak atau pribon? Oke, seumuran kita ya. Iya. Karena kita seumuran ya. Banjian teman saya Iya. SMA, jadi ngobrolnya enak hari ini. Jadi masyarakat pasti taunya, healthy semua taunya biasanya itu yang rentan terkena anemia itu memang remaja, ibu hamil, wanita begitu, lebih ke sana. Cuman sebetulnya dari laki-laki ke perempuan juga sama-sama berisiko untuk terkena anemia karena sekarang itu juga pola makan ya yang pasti mempengaruhi ya, pola makan, lifestyle-nya, pola hidupnya juga yang sangat mempengaruhi begitu. Tapi memang untuk rasionya lebih banyak perempuan yang lebih berisiko daripada laki-laki, cuman sama-sama berisiko lebih tepatnya begitu. itu. Kemudian juga memang mulai berisiko itu biasanya memang menginjak remaja ya, mulai 12 tahun begitu sudah mulai kita cek. Di sekolah juga biasanya kita cek juga ada kegiatan aksi bergizi di sekolah. Nah, kadang-kadang puskesmas juga melakukan kegiatan itu di sekolah. Jadi deteksi dini anemia pada remaja. Kemudian pasti juga di usia subur nanti calon pengantin kita cek juga HB-nya. Kemudian juga ibu hamil, apalagi ya yang lebih beresiko lagi kita cek juga HB-nya. Jadi semakin tahu, semakin masyarakat sadar untuk cek itu semakin bagus. Apalagi untuk remaja yang rentan anemia itu lebih dini diedukasi, lebih dini untuk dicek, diketahui remaja ini anemia atau tidak, nanti ke belakangnya juga lebih bagus karena memberikan pengetahuan ke anak-anak remaja juga lebih gampang ya daripada ke masyarakat yang sudah lebih usianya lebih dewasa misalnya. Jadi membiasakan anak-anak untuk pola makan yang sehat, makanan bergizi. Anak-anak sekarang kita tahu ya, minumnya es, terus makannya seblak terus, geprek terus. Iya betul, es teh jumbo apalagi. Sehari berapa kali Mbak? Makan 3 kali berarti ya Es tehnya 3 kali ya sama. Sekarang kebiasaan minum manis juga luar biasa sekali. Nah itu sedangkan kalau memang makan sudah bergizi sudah betul. Habis itu minumnya es teh itu juga menghambat penyerapan zat besi. Jadi nanti juga mempengaruhi HB-nya juga sulit naik. HB-nya nanti juga resiko anemia makin tinggi begitu. Ya. Semakin terkuak malah semakin banyak sekali fakta-fakta yang belum kita ketahui bersama ternyata. Masih banyak pertanyaan ini. Tadi dikejar lagi ya dok ya. Tadi yang rentan atau yang beresiko terkena anemia ternyata wanita ya. Wanita betul. Atau yang tadi remaja mulai putri. remaja putri yang sudah mulai menstruasi biasanya. Nah itu lebih rentan ya. Iya. Dikejar lagi dok. Kenapa sih remaja putri? Kenapa enggak cowok-cowok atau bapak-bapak atau kok remaja putri atau wanita? Kenapa kok? Karena memang ya perempuan ya, anak-anak yang sudah menstruasi itu kan kita tetap ya berdarahan selama seminggu minimal bisanya gitu karena memang menstruasinya karena itu ya kehilangan darah tetap HB-nya akan cenderung beresiko turun. Nah itu makanya waktu kita banyak kan kita kegiatan sekarang di desa banyak gitu, sekarang kegiatan di sekolah juga banyak. Nah makanya setiap kegiatan yang bagus dari puskesmas dan dinkesda itu ada kegiatan aksi bergizi di masyarakat di sekolah. Nah itu sudah lengkap sekali isinya di sana. Nanti ada kegiatan
kegiatan fisik, misal senam dulu, jalan sehat dulu. Nanti di sana juga kita edukasi untuk anak-anak itu bawa nih makanan yang bergizi. Misal pernah kita kegiatan di SMP itu ya, pengalaman itu bahwa sudah nih diedukasi sebelum kegiatan bawa makanan bergizi, tapi yang ternyata dibawanya Indomie, ada nasinya, lauknya, tetap itu nugget, sosis. Nah akhirnya kita tahu akhirnya kebiasaan makan remaja-remaja ini di rumah gimana gitu kan. Kadang-kadang di rumah juga pengennya bawa bekal juga yang praktis. Akhirnya untuk kegiatan yang mendatang kita edukasi nanti yang dibawa makanan yang bergizi ya. Jadi nanti ada proteinnya, ada karbohidratnya, nasinya, ada sayurnya, mungkin ada buahnya juga yang perlu dibawa gitu akhirnya. Kemudian di aksi bergizi itu juga selain itu ada kita edukasi untuk minum tablet tambah darah. Kita biasakan juga untuk anak-anak remaja ini minum tablet tambah darah seminggu 1 kali begitu untuk pencegahan anemia pada remaja begitu. Selain itu, satu aja cukup, satu minggu sekali 1 tablet. Biasanya kita gerakan untuk dari puskesmas sudah edukasi kemudian diedukasi juga ke PJ-nya di sekolah untuk menggerakkan anak-anak minum tablet tambah darah tiap 1 minggu sekali tiap hari Jumat begitu. Akhirnya ternyata dari puskesmas sudah ada tadi ya aksi bergizi juga udah ada. Masya Allah, paket lengkap sekali ternyata ya. Dan antusiasnya gimana dok? Antusiasnya anak-anak antusiasnya bagus sekali. Kemudian tapi nanti untuk follow up-nya biasanya ya gitu. Cuman menyadarkan anak-anak, menyadarkan orang tua, menyadarkan bapak ibu guru juga tidak bisa sehari 2 hari ya. Misal kita sudah menggerakkan sekarang, nanti kita bisa melaksanakan, bisa lihat hasilnya di 2-3 tahun ke depan. Semoga nanti hasilnya juga bagus karena promosi kesehatan jauh lebih sulit sekarang ya gitu. Jadi tapi kita semua dari tenaga kesehatan juga harus semangat ya untuk mengajak masyarakat hidup sehat begitu. Siap. Oke dok, mungkin gini, tadi sudah banyak sekali ternyata yang dijelaskan oleh dokter Elsa ya. Untuk pencegahannya sudah di SMP atau ada. Di usia remaja ternyata ada aksi bergizi tadi, paket lengkap, ada senam ya dok ya, ada kemudian bawa bekal atau makan bersama walaupun yang dibawa belum memenuhi kaidah gizi seimbang. Ternyata tadi saya ingat dok, tadi dokter cerita pengalamannya yang tadi ya nasi mie ternyata dibuka mie kotak dok. Iya mie kotak ya. Karena bekalnya kotak, iya jadi mie kotak. Udah nasi, lauknya apa? Mie ternyata. Iya ini. Kalau mie ya, kalau misalnya saya pengen makan mie, gitu, maksudnya boleh nggak dok? Atau untuk misal remaja, boleh nggak sih bekal mie gitu? Saya kan suka ya sama mie gitu, boleh nggak? Sebetulnya boleh, asal mie-nya nanti kan karbohidrat ya, dia diimbangi dengan nanti ada sayurnya, mungkin bisa ditambah sawi, atau mau ditambah sayuran yang lain bisa, kemudian daun bawang atau yang lain boleh, misal ya, kemudian ditambah telur proteinnya gitu boleh, kemudian mau ditambah tempe tahu atau yang lain juga boleh, ya tapi nggak cocok ya tempe tahu campur mie ya, apa ya berarti campur telur lah, biasanya telur ayam suwir bisa ya kan gitu, bisa dicampur itu juga, jadi lengkap kan ada karbohidrat, kemudian ada sayurnya, ada proteinnya, begitu nanti ditambah juga bisa dibawa buah potong gitu mungkin, minumnya air putih ya gitu. Terus dok, ini semisal ya luar biasa sekali ternyata kalau dikupas masih pengen tahu lagi seperti itu. Nah, tadi sudah di sekolah, sekarang gini dok, semisal nih, semisal kalau anemia ini tidak ditangani atau ya sudahlah biarkan aja, wong saya juga sehat-sehat aja, nggak gimana-gimana, itu kira-kira dampaknya apa sih dok? Iya, dampaknya nanti panjang ya kalau memang misal dari semua lini usia ya yang kita bahas ya. Jadi kalau kita misal anemia nih, mesti kita kan juga lemes ya, kalau aktivitas lemes, konsentrasinya juga berkurang, kemudian kita juga ada keluhan kadang-kadang pusing, berkunang-kunang gitu, juga nampak nggak seger gitu kan. Nanti pasti ganggu aktivitas sehari-hari, misal dalam bekerja, kalau anak-anak sekolah ya sekolahnya, kalau nanti dia anak sekolah itu pasti juga
prestasinya, akademiknya juga nanti berpengaruh karena nggak konsen kan Ngantuk gitu. itu ya, Ngantuk. Ngantuk ya. Oh, Itu nggak lemes. Kemudian kalau itu dari segi akademik, dari segi nanti prestasi non akademik, misal dari olahraganya pasti dia juga nggak energik gitu ya, nggak memang lemes gitu, nggak bisa yang memang fit begitu badannya. Terus kemudian juga di remaja ini juga nanti kalau anemia juga lebih resiko sakit begitu. Jadi nanti juga kekebalan tubuhnya juga nggak terlalu bagus gitu. Dari segala lini usia mesti juga lemes, kurang konsentrasi, juga lebih rentan sakit begitu ya. Jadi mengganggu aktivitas nanti, mengganggu aktivitas juga nanti nggak memaksimalkan dalam bekerja juga kalau masyarakat pekerja ya. Ternyata begitu healthies ya. Dampaknya kalau kayaknya sehat-sehat aja nih. Oh, makanya perlu cek tadi ya, Iya, Dok. betul. Makanya healthies khususnya bagi remaja putri ya. Ternyata harus aware atau peduli terhadap diri kita karena dampaknya tadi ngantuan tadi ya, ngap-angop, baru habis ngopi masuk kelas angop lagi ya, Dok ya. Oke, Dok. Iya. Kalau gini, Dok, pengen nih saya misalnya ya, saya remaja putri ini, saya pengen cek. Iya. Tadi kan saya nggak tahu nih, saya sehat ya, Dok ya hari ini, alhamdulillah. Tapi kan saya pengen cek. Iya. Saya nggak tahu, Dok, saya kayaknya ya ngantuan tapi nggak ngantuk-ngantuk banget sih, Dok. Tapi maksudnya pengen cek anemia tadi dengan apa tadi, Dok? HB tadi ya, cek HB ya, itu. betul. Nah, itu kira-kira itu saya bisa datang kemana atau harus ke rumah sakit kah atau harus kemana gitu? Mungkin bagi remaja putri atau para sobat sehat yang pengen mengetahui atau pengen cek tadi kondisi tubuhnya, itu bisa di mana? Yang gampang tentunya, Yang Dok. gampang ya. Iya. Yang paling dekat bisa sekarang Posyandu ILP sekarang. Posyandu Integrasi Layanan Primer. Ini memang kegiatan yang baru, cuman masyarakat sekarang udah mulai tahu. Oh, ada nih sekarang Posyandu ILP di desa. Jadi, tiap Posyandu sekarang tidak cuman ibu hamil atau anak-anak yang mau imunisasi yang datang. Jadi, semua lini usia bisa datang di Posyandu, termasuk remaja. Bisa datang ya di Posyandu. Jadi nanti di Posyandu itu bisa dicek juga. Jadi nanti HB bisa dicek saat Posyandu ILP di desa. Di tiap dukuhan ada Posyandu. Jadi nanti biasanya remaja-remaja ini waktu kita kegiatan di sekolah kita arahkan untuk cek di Posyandu bisa. Atau waktu kegiatan aksi bergizi pun sama, kita di sana ada kegiatan cek HB untuk remaja. Atau bisa juga nanti cek HB di puskesmas juga boleh. Tapi yang paling dekat adalah di Posyandu ILP. Ya, yang paling mudah diakses untuk remaja begitu ya. Untuk pasien juga lebih mudah karena mendekatkan layanan begitu. Berarti di Posyandu sekarang sudah bisa ya. Terus keluarnya lama nggak, Dok? Kadang itu nanti harus nunggu ya. atau nunggu. Ya, atau nunggunya besok mungkin. Cuman sebentar nanti langsung jadi hasilnya, paling sekitar 30 detik sampai 1 menit sudah jadi hasilnya, cepet sekali sekarang. Gampang sekali Iya. ternyata sekarang pemeriksaannya ya. Oke, berarti healthies khususnya remaja ternyata bisa sekarang untuk cek di layanan terdekat yaitu di Posyandu ILP ya, Dok ya. Itu sekarang sudah ada di tiap desa atau bahkan kalau di desa itu di dukuhan. Iya, di dukuhan sudah ada. Jadi kalau mager atau jauh lah ke puskesmas. Iya. Nggak ada motor. Oh, kalau nggak ada motor nggak mungkin ya, Dok Iya, ya. sekarang udah Maksudnya punya. tinggal jalan kaki aja sudah bisa ternyata teman-teman semuanya. Iya. Tadi ternyata gampang sekali ya, Dok. Betul. Tadi kita sudah belajar untuk yang pemeriksaannya sudah ternyata untuk resikonya tadi sudah ngantuan ya, Dok ya. Kalau anemia pada remaja nanti bisa berpengaruh juga terhadap di aktivitas prestasi, sehari-hari, aktivitas sehari-hari. prestasi Nah, juga. sekarang
jangka panjangnya dok. Kalau tadi jangka pendeknya sudah, sekarang untuk jangka panjangnya, kira-kira apa sih? Iya. Gitu? Kalau jangka panjangnya pasti dari segi kesehatan ya, karena memang juga kekebalan tubuhnya juga nggak bagus. Kemudian sekarang juga kalau anemia itu juga indikator ya, indikator anemia. Misal nih, ibu hamil anemi, gitu kan juga nanti runtutannya panjang ya, ibu hamilnya anemi. Untuk bayinya juga beresiko, nanti dikaitkan dengan resiko stunting dan lain sebagainya itu juga. Kemudian juga nanti kalau dari remaja saja sudah anemia begitu, nanti dia juga dalam aktivitasnya juga kurang maksimal, prestasinya juga kurang maksimal. Nanti kalau dewasa juga nanti dari segi mencari kerja dan lain sebagainya juga kurang meningkatkan dari kinerjanya begitu. Dan nanti juga berpengaruhnya panjang ya nanti ya. Padahal sesimpel anemia ya padahal ya begitu. Padahal sana. Cuman tetap kita edukasi yang lebih lagi ke healthy semuanya, bahwa memang pola makan yang betul, kemudian juga makanan yang sehat, makanan yang memang bergizi itu penting dikonsumsi sehari-hari. Kemudian juga diimbangi sama aktivitas fisik, minum air putih 2 liter per hari itu juga penting. Padahal sesimpel makan bergizi sesuai isi piringku misalnya, tapi dijalani setiap hari pun itu sulit ya sekarang, karena memang budayanya sekarang makanannya yang tersedia juga cepat saji begitu di masyarakat ya begitu. Jadi tetap untuk pasien-pasien anemi kita usahakan edukasi yang banyak ya, pasti ya, mesti kita edukasi untuk makanan yang memang tinggi protein seperti daging-daging merah. Kemudian kita juga arahkan untuk makan ayam, telur begitu, protein dari hewani. Kemudian protein nabatinya bisa yang kita gampang-gampang aja, biasanya pasien tuh gampang-gampang aja makan apa, tempe, tahu boleh, tapi tetap protein dari hewani juga ada. Kemudian makan nasi secukupnya, kemudian sayur-sayuran hijau begitu tetap dimakan ya. Kemudian juga buah itu yang memang tinggi vitamin C itu membantu penyerapan dari zat besi ya. Zat besi salah satu untuk meningkatkan hemoglobin dalam darah, itu juga bagus. Kemudian juga kopi, teh itu kalau bisa, tapi sulit ya, kopi teh itu jangan sampai mengkonsumsinya berbarengan sama makan karena menghalangi penyerapan zat besi. Nah itu, tapi sekarang minumnya es teh enak ya, gitu jumbo ya itu kebiasaan. Nah itu kebiasaan di masyarakat itu es teh, dan es tehnya manis sekali. Nah itu ya karena kadang di masyarakat juga karena memang seger dok, iya kan gitu, makannya seger siang-siang ya gitu, es teh terus gitu ya. Itu paling di masyarakat kita edukasi ke sana. Iya. Tadi di remaja hubungannya dengan ibu hamil ya dok. Iya. Soalnya remaja putri itu calon betul, calon ibu hamil ternyata, makanya kita siapkan dari remaja putri. Iya. Ternyata resiko panjangnya itu anemianya sekarang, resikonya belakangan. Iya, itu terjadi pada ibu hamil ya, nyangkutnya sampai sana ya dok ya. Iya, panjang sekali ya. Resikonya apa sih dok kalau nanti resiko ya bayinya jadi gimana gitu? Oke, ya. Untuk anemia pada ibu hamil, makanya kalau ibu hamil itu 90 hari ya kita kasih tablet tambah darah ya, karena memang ibaratnya yang di dalam tubuhnya ibu hamil kan ada 2 orang ya, ibunya sama janinnya juga. Jadi kalau ibunya anemia dikhawatirkan penyerapan nutrisi untuk babynya juga kurang maksimal. Itu tadi nanti beresiko bayinya mungkin kecil, kemudian resiko bayinya kita ada sering dengar bayinya nanti stunting, resiko ke sana juga, nanti kesehatan ibunya juga kurang bagus gitu. Makanya kita edukasi untuk minum tablet tambah darah. Kemudian juga kita arahkan untuk, dok, tablet tambah darah tuh bikin mual. Nah kadang-kadang itu problemnya, terus nggak diminum. Nah itu perlu kita edukasi ke ibu hamilnya juga untuk minum tablet tambah darah di malam hari. Tapi semuanya sih, remaja juga kita edukasi minum tablet tambah darahnya juga di malam hari aja biar nggak mual gitu. Atau setelah minum tablet tambah darah bisa makan buah sedikit gitu agar nggak mengurangi mualnya. Jadi tadi berarti minum tablet tambah darah, makan buah juga. Jadi nanti buahnya juga membantu penyerapan dari ini asam folatnya ya, sama Fe-nya juga begitu. Fe itu zat besi ya. Zat besi betul. Nah dari itu dok, dari pengalaman ini ya dok ya, tentang tablet tambah darah itu tadi. Nah apa sih dok maksudnya, ada nggak sih efek sampingnya?
Soalnya beberapa iya. itu kalau saat mengkonsumsi tablet tambah darah itu rasanya nggak enak sih dok, iya. mual Iya. atau kayak apa ya, seng apa? Iya. Kayak besi berkarang Iya. gitu. Lah, itu kira-kira ada apa ya? Efek sampingnya nggak sih Efek dok kalau sampingnya. misal kita konsumsi tablet tambah darah? Tablet tambah itu? darah ya. Iya. Biasanya efek sampingnya sih hampir tidak ada, cuman biasanya kalau minum tablet tambah darah rasanya memang mual ya, enek gitu rasanya iya. ya kan, kita juga pernah minum ya, Iya. saya Mbak Dian pasti juga pernah minum, iya. jadi makanya diarahkannya minumnya malam aja gitu, biar ndak mual malam hari sebelum tidur mungkin ya, pokoknya malam aja biar ndak mual seharian, kemudian juga setelah makan bisa di appetizer gitu ya. Dikasih makan buah biar rasanya enaknya hilang gitu ya kan, gitu. Dessert kok appetizer, salah ya, dessertnya buah. Appetizer itu Iya. makanan pembuka, dessert makanan penutup ya, pengetahuan umum ya. Iya. Gitu. Misalnya nih Iya. dok, ini ada kasus ya. Misalnya ada remaja tadi, dok saya sudah makan sayur dok, Oke. saya sudah makan buah dok, saya sudah yang bergizi lah intinya. Tapi kok ternyata setelah dicek HB itu kok hasilnya rendah atau apa anemia itu Iya, tadi dok. iya. Nah itu kira-kira kenapa sih dok? Iya, jadi banyak faktor ya. Jadi karena memang penyebab anemia juga faktornya banyak ya. Kita tanya dulu nanti makannya yang dimakan apa, lebih spesifik. Rasanya udah makan protein nih, Iya. ternyata yang dimakan sosis, nugget, atau memang dimakan tempe tahu begitu ya. Tapi memang yang bagus tetap harus diimbangi dengan protein hewani ya. Telur lah yang paling gampang kan, Iya. telur, ayam. Kalau daging merah mahal dok, gitu nanti ya kan. Daging merah mahal ya sudah. Yang gampang, paling gampang telur, kemudian ayam, lele boleh, kemudian ikan juga yang gampang kan, yang di masyarakat gampang didapat, intinya begitu. Kalau edukasi memang yang mudah dijangkau sama masyarakat biasanya begitu. Jadi healthy semua bisa makan, jadi nggak usah yang susah-susah, nggak usah tuna, nggak usah yang lain-lain Nggak ya, ada, nggak Dok. udah ya kita ya sudah yang simpel aja yang gampang. Jadi masyarakat juga oh ternyata kurang ayamnya, kurang telurnya. Nah itu kemudian juga tanya lagi ke pasiennya, ditanya nanti habis makan minumnya apa. Nah itu Tadi kebanyakan kembali lagi. kasusnya iya, habis makan lah kan, habis makan enak dong minumnya es teh. Kalau saya habis makan enak kan ngopi-ngopi begitu biar nggak ngantuk ya kan, gitu ya. Kebanyakan di sana, makanya yang perlu dibetulkan itu lagi ya. Jadi pola makan yang betul, kadang-kadang masih ada missnya, udah makan bergizi tapi Iya. kok masih HB-nya nggak bagus gitu. Dan aktivitas fisiknya gimana juga, minum air putihnya gimana, buahnya sudah makan atau belum, perlu kita anamnesis ya, karena anamnesis kan banyak ya, makanya perlu kita care ke pasien, kita tanya yang belum pas yang mana gitu. Kalau memang sudah anemia ya kita edukasi untuk minum tablet tambah darah tiap malam gitu ya. Luar biasa sekali ternyata kalau Sesimpel anemia. iya, sesimpel kayaknya oke, kurang Iya, darah gitu. kurang darah. Ternyata kita kalau sudah mengaku atau beranggapan makan makanan bergizi atau sesuai dengan isi piringku itu tadi, ada yang dari karbohidrat, kemudian protein baik hewan maupun dari tumbuhan atau nabati, ada sayur juga, buah. Ternyata dan tadi ya tablet tambah darah, kalau ada zat penghambatnya tadi itu ya Dok. Iya betul. Kalau ada zat penghambatnya tadi setelah makan minumnya Es teh. nah itu ternyata bisa menghambat atau penyerapan tadi untuk zat besinya Zat besi, itu iya, betul. kurang maksimal. Iya, bener betul, dok itu betul, dok. betul. Oh, iya. Kesimpulannya Mbak Dian bagus Oh sekali. iya, berarti maksudnya ini gampangnya seperti Gampangnya, itu, iya, Dok. gitu, simpelnya Jadi, begitu. Iya, simpelnya ternyata sudah makan bergizi pun Iya. masih bisa terkena anemia. Iya. Terus dok, berarti nggak boleh minum es teh dong ini? Es teh kalau pengen boleh, cuman secukupnya. Kalau makan memang secukupnya kan juga baik. Kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Misal kita minum manisnya terlalu banyak juga tidak baik. Kemudian makan nasi terlalu banyak juga tidak baik. Kalau makan cuman protein saja juga tidak baik. Makanya perlunya gizi seimbang itu tadi, sesuai isi piringku saja, ya gitu. Oh, jadi begitu. Mm-mm. Ternyata
Banyak sekali informasi dari Dokter Elsa ini ya. Banyak sekali manfaatnya Iya. ya untuk mengatur bagaimana pola makan gizi seimbang atau sesuai isi piringku. Nah, Iya. ini ada ya sedikit pertanyaan, Dok. Iya, Kemarin boleh. saya sempat mengumpulkan ini sebelum ke podcast podcast ya di si Jamal PDKT ini ya. Sekarang si Jamal PDKT siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan. Ini saya nggak mengumpulkan sih, Dok. Ada pertanyaan saja. Iya. Itu mau tanya. Iya. Ini mungkin kasuistis juga Iya, sih betul. atau ya monggo bisa dijawab Dokter Elsa. Untuk dampaknya ya Iya. anemia itu berpengaruh nggak sih, Dok, pada kesehatan jantung? Kesehatan jantung ya, kalau ini anemia nanti jangka panjang ya itu ya. Jadi kalau misal HB-nya kadar HB dalam tubuh tidak balance dalam jangka waktu lama, bisa aja ya berpengaruh sama jantung, tapi runtutannya panjang ya nanti ya, bisa berisiko untuk ke arah penyakit jantung. Cuman memang resikonya jangka panjang begitu, bukan yang kok anemia terus nanti langsung resiko jantung gitu ya, enggak. Cuman nanti makanya perlunya kita kalau memang sudah tahu nih pasiennya ada anemia begitu, perlu kita cari tahu penyebabnya anemia, karena memang anemia kan jenisnya macam-macam ya, banyak sekali jenisnya ya. Lupa tadi, Dok. Iya ya, Ternyata. kita belum bahas dari awal ya. Tapi yang memang sering itu anemia defisiensi besi, defisiensi asam folat, makanya yang diminum oleh yang kita edarkan di masyarakat juga itu yang kita minum tiap hari Jumat itu biasanya memang yang isinya asam folat sama zat besi begitu. Jadi itu yang paling sering. Kemudian kalau berpengaruh sama sakit jantung itu ada memang resiko ke sana, cuman memang jangka panjangnya. Makanya kita lebih baik lagi kita cegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik lagi kita deteksi dari dini begitu untuk mencegah ke arah sana ya. Di posyandu apa, Dok? Posyandu ILP. ILP. Iya. Soalnya kalau dulu kan posyandu seringnya kan balita. Iya, Balita taunya sama, masyarakat iya. Ibu hamil. Ibu hamil, iya, ke arah sana. Sekarang masyarakat sudah pintar, sekarang bisa mengakses informasi di mana saja sudah bisa sekarang ya. Jadi puskesmas pun sekarang juga sudah, media promosinya sekarang juga sudah banyak. Jadi masyarakat di woro-woro misal ada poster gitu nanti, oh jadwal posyandu di hari apa, bidan desanya sudah nge-share semuanya. Juga kita share ke kepala desanya, kita share segala info ke kader-kadernya. Jadi masyarakat tahu nih jadwal posyandunya kapan ya. Jadi Siap, mendekatkan layanan ya. Siap. Iya. Oke, denger-denger gini, Dok. Iya. Gratis nggak sih, Dok, itu? Gratis nggak ya? Gratis nggak? Iya. Gratis nggak? Makanya gratis ini kan, semuanya Dok, gratis kemarin sekarang. Sempet denger-denger sih, ada yang gratis-gratis itu apa sih? Gratis. Iya. Yang mana banyak yang gratis sekarang? Enggak sih, Iya. baru kemarin saja itu di media sosial sudah banyak loh, Dok ya. Ada pemeriksaan gratis itu yang seperti apa? Saya taunya kan hanya yang BPJS. Iya, Yang iya, BPJS iya, tentunya gratis. Nah, Iya. mungkin anemia ini maksudnya kalau pengen periksa atau yang pemeriksaan gratis itu seperti apa sih? Bisa nggak sih untuk cek ini? Iya, cek ini ya. Iya. Oh, jadi saya keinget sesuatu, ini memang ada program baru nih dari pemerintah ya, cek kesehatan gratis untuk memang di hari ulang tahun. Nah, itu bisa nanti macam simpelnya adalah medical check up begitu. Jadi nanti kita banyak screeningnya. Jadi nanti sesuai usianya. Jadi nanti kita bisa arahkan pasien yang ulang tahun, misal ulang tahun hari ini, datang ke puskesmas, bisa datang ke posyandu juga boleh. Lebih lengkapnya ke puskesmas. Jadi nanti bisa di screening, nanti resiko penyakitnya, bisa ketemu dokternya, konsultasi. Kemudian nanti bisa dicek labnya sesuai memang usianya ya, karena memang sudah ada kriterianya. Semua Kemudian usia itu, Dok? semua usia bisa. Kemudian nanti juga nanti hasil labnya diserahkan ke dokternya, nanti diedukasi lagi, oh hasilnya gimana begitu. Jadi itu pure gratis, MCU gratis dari pemerintah ya gitu. Jadi itu program yang sangat bagus, yang perlu nanti ya saya sama-sama ke puskesmas untuk cek kesehatan gratis di hari ulang tahun. Kemudian yang belum masyarakat tahu, mungkin cek kesehatan berarti ulang tahun hari ini harus cek hari ini, Dok, gitu. Itu yang belum kita share lebih lanjut lagi. Sedangkan yang perlu kita galakkan adalah nanti mungkin ulang tahun hari ini sampai 30 hari ke depan bisa cek ke puskesmas. Jadi bukan cuma hari ulang tahun aja, sampai 30 hari ke depan begitu. Jadi memudahkan juga ke memang yang berulang tahun nih. Jadi ulang tahun kan pasti nih doanya yang pertama pasti semoga
sehat. Jadi sehat perlu kita mindsetkan. Yuk kita hidup sehat. Sehat itu mahal kalau memang sudah sakit begitu. Jadi jangan sampai sakit ya, sehat aja yuk. Yuk kita hidup sehat begitu. Jadi kita cek kesehatan gratis di puskesmas. Oh tahu nih ternyata kita sehat begitu ya, di hari spesial kita, di hari ulang tahun sampai 30 hari ke depan bisa cek. Iya. Luar biasa Dokter Elsa. News ini ya, terbaru. Hot news. Monggo. Iya. Yang ulang tahun biasanya tiup lilin. Iya. Sesuai dengan doanya. Iya. Semoga tambah sehat. Monggo silahkan datang ke layanan kesehatan terdekat di puskesmas bisa dan gratis. Gratis ya, ya, Dok, full gratis. Oke Dokter Elsa, ternyata kita sudah banyak sekali tadi yang kita bahas ya Dok ternyata ya. ya. Terakhir Dokter Iya. Elsa, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ya quote ya. Quotes of the day. Sedikitlah pesan singkat saja Dok, yang Iya. gampang-gampang aja Iya. untuk remaja kita. Oke. Ya, silakan Dokter. Yuk, teman-teman remaja healthies, kita yang kepala 3 ingin selalu hidup seperti remaja ya. Jadi sehat itu mahal. Ayo kita hidup sehat, tanpa anemia untuk tetap berprestasi, tetap untuk masa depan gemilang nanti. Begitu. Dok, saya Ya. punya slogan nih Dok. Apa? Boleh? Tahu. Ayo, cakep. Bukan pantun Oh, dong. bukan pantun ya. Tadi kan sudah banyak sekali ya. Minum tablet tambah darah Dok. Iya. Ya gini Dok slogannya. Oke. Saya bilang tadi apa? Nanti saya bilang ya. Minum tablet tambah darah, tambah glowing Dok. Glowing. Iya. Seperti kita. Iya. Glowing. Tambah pintar. Tambah pintar. No anemia. Oke. Ayo, bisa Dok? Bisa? Yuk, kita Saya- mulai ya. Iya, saya pimpin ya Dok. Ya, oke. Minum tablet tambah darah, Tambah glowing, tambah pintar, no anemia. Oke. Terima kasih Dokter. Terima kasih Mbak Dian, sama-sama. Iya, semoga bermanfaat ya Dok. ya. Amin, 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 amin. Ilmu yang luar biasa Amin, amin, dari amin. Dokter Elsa. ini. Semoga sehat terus ya Dok ya. Iya, Mbak Dian juga sama, semoga sehat selalu ya. Rabbal alamin. Amin, amin. Iya, itu Healthies podcast kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Tadi minum tablet tambah darah, Tambah tambah glowing, glowing, tambah pintar, no no anemia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.